Halo, perkenalkan semuanya. Nama saya Rizky Ananur Hafiz dengan NPM 225520111099. Dalam video ini kebetulan untuk memenuhi tugas mata kuliah di matkul Professional Development dengan dosen pengampunya Pak Jack Febrian Rusdi di Universitas Teknologi Bandung. Ya, hari ini saya berkesempatan untuk mewawancarai Mas Rio. Halo Mas Rio, apa kabarnya? Halo Mas Rizky ya, tadi Iya. Alhamdulillah baik Mas Rizky. Oke, ya Mas. Oh iya Mas, mohon maaf sebelumnya saya izin off cam dikarenakan takutnya jaringannya terganggu gitu. Ya Kebetulan saya aman-aman Mas, lanjut aja lanjut, Oke, siap santai kalau kok. gitu. Ya, kebetulan Mas Rio ini adalah seorang Presiden dari berarti PP Engineer ya Mas ya? Kebetulan ya jabatan saya di kantor saat ini sebagai Vice President of Engineering Team. Di Gitu. PT Sakti Elevate Digital ya kalau nggak salah ya. Ya Ah, betul. oke kalau gitu. Sebelumnya makasih banyak Mas Rio udah meluangkan waktunya. Saya mohon maaf Sama-sama. mengganggu waktunya. Mm-mm. Siap aman-aman Mas sama-sama. Mungkin langsung Senang saja. saya bisa ngobrol di sini. Ya, ya terima kasih juga Mas. Mungkin saya akan menanya ke pertanyaan pertama nih Mas. Ini Oke. saya juga kurang mengerti ya, siapa tahu dari pertanyaan saya ini bisa apa ya, bisa menjadi bahan evaluasi untuk saya ke depannya nanti setelah lulus gitu Mas. Oke, Jadi oke. sebagai Kayaknya mau jadi bisnismen ya Mas Rizky ini ya. amin amin Mas, insya Allah. Amin. Gitu Mas. Siapa tahu ya kan gitu Iya, ke doain aja depannya. Mas. Oh iya Mas, jadi sebagai PP engineer ini pastinya Mas Rio sering berhadapan dong dengan banyak karakter orang nih, kan karena menghandle banyak tim ya. Betul. Nah, Mm-mm. bagaimana nih cara Mas Rio untuk mengendalikan emosi? Misalnya nih saat menghadapi apa ya istilahnya, pelanggan atau klien ya, klien yang Mm. komplain atau bisa jadi miskom dengan timnya Mas Rio, gimana nih Mas? Oke, oke. Em, tentunya sebagai seorang leader atau sebagai seorang pimpinan yang mana pasti bakal banyak bertemu orang ya tentunya. Baik yang kita kelola di bawah Iya. ataupun yang mengelola kita juga di atas gitu kan. Iya betul. Karena bukan hanya kita bertemu dengan bawahan, tapi kita Mm-mm. bertemu juga dengan atasan kita juga, Iya. atau bertemu dengan mitra-mitra kita. Ya itu jadi salah satu tantangan terbesar untuk kita bisa jaga mood gitu. Banyak faktor yang memang istilahnya bisa jadi pemicu gitu ya. Tiba-tiba emosi naik ataupun menjadi tidak stabil itu banyak hal ya. Cuman kalau misalkan Mm-mm. cara kita memaintenance-nya itu biasanya kalau saya tuh tipikal orang yang memang coba dengerin Hmm. dulu gitu Iya. apa yang mungkin menjadi keluh kesahnya atau Hmm. menjadi permintaannya gitu ya dari pihak manapun gitu kan. Oh iya iya. Setelah kita dengarkan, kita simpulkan apa nih yang jadi keluh kesahnya mereka, apa nih yang jadi permintaannya mereka, atau apa nih yang jadi permasalahan di dalam baik itu di dalam komunikasi internal tim Mm-mm. ataupun bersama eksternal ya, yang mana eksternal itu biasanya mitra atau klien kita gitu ya. Iya iya iya. Nah, setelah itu saya coba untuk menahan diri dulu untuk defensif gitu. Sebisa mungkin Iya saya iya. jangan jangan berperilaku defensif kepada siapapun Hmm. Iya gitu iya. ya. Nah, karena kalau misalkan saya merespon dengan amarah Mm-mm. tentunya gitu ya kan.
sekecil apapun masalah itu bisa jadi besar, Mas, gitu. Oh iya, betul sih. Betul, karena kita nggak bisa langsung respon secara spontan. Pasti kita harus mencerna dulu nih apa yang menjadi hal yang bisa memicu emosi kita terutama gitu ya. Gitu. Jadi apa yang saya lakukan selalu pada arah solusi. Apa Kita cari solusinya? solusinya dulu nih, gitu ya. Tapi Apa solusinya ya ya? intinya kita jangan mencari siapa yang salah di sini. Itu sih Mas biasanya. Wah iya bener. Iya bener juga ya. Jadi berarti Mas kuncinya ada di lebih ke memberi jeda mungkin ya untuk si mau itu ke pihak tim atau ke klien gitu ya. Mendengarkan, iya betul, mendengarkan, memberi jeda gitu kan. Yang mana kalau kita banyak mendengarkan gitu, itu apa ya, sedikitnya bisa mengurangi emosi, bisa meredam emosi gitu, bisa mengembalikan situasi mood yang emang tadinya bisa kita lagi kacau atau kayak gimana gitu ya. Karena kita tipikal orang yang mendengarkan dulu tanpa langsung merespons gitu ya secara instan, itu lambat laun mudah kok untuk bisa kita maintain gitu. Iya betul. Kebetulan banget ini tuh nyambung ke ke teori yang saya lagi pelajari di kelas kebetulan tuh. Jadi lebih ke menahan emosi ya di matkul ini kebetulannya. Oh iya Mas, tapi ngomong-ngomong soal menahan emosi ini nih sama menghadapi berbagai masalah setiap harinya nih. Kadang kan kalau ditumpuk terus bisa jadi beban pikiran nih. Betul. Berarti ini lanjut ke pertanyaan saya yang kedua ya, boleh ya? Nyambung sama yang barusan sih. Berarti kan emang fokus pada solusi ya, itu kuncinya berarti. Nah dari tekanan atau masalah-masalah tadi ini pasti kadang kan memicu stres gitu ya Mas. Nah bagaimana Mas mengenali gitu gejala awal maksud saya kalau lagi stres, apa langkah praktis untuk mengatasi supaya bisa fokus kembali gitu, inline kembali gitu, gimana Mas? Oke. Pertanyaannya tadi itu terkait dengan mengenali gejala awal ya. Betul. Gejala awal, kalau gejala awal manage stres lah. Kalau lagi stres ya, lagi stres tuh biasanya susah fokus pertama gitu kan. Yang kedua itu kalau waktunya istirahat itu biasanya kita nggak bisa istirahat Mas justru. Iya betul. Gitu. Iya, bisa jadi kurang jadi tidur kacau, juga karena mikirin kerjaan gitu kan. Itu bisa jadi gejala gitu. Apalagi kalau misalkan sampai nggak tidur sama sekali tuh itu udah gejala stres parah tuh. Iya harusnya. Benar. Ya, dan itu saya alami beberapa kali dan juga memang gejala itu muncul dengan sendirinya karena faktor stres itu nggak bisa kita tebak. Iya betul Mas. Nah, tapi di samping itu karena misal kita udah kenal nih gejalanya bahwa ternyata ketika kita susah tidur tuh itu menjadi salah satu gejala awal kita mengalami stres nih. Nah, biasanya lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang tadi kan langkah praktis ya untuk mengatasinya. Betul. Oke. Nah, kalau untuk langkah-langkahnya biasanya saya selalu mengambil langkah praktis yang mana saya harus mendelegasikan tugas gitu ke anak buah saya yang misal nih ketika saya dikasih kerjaan A, B, C itu akan saya delegasikan kepada tim yang memang mempunyai capability untuk mengerjakan tugas-tugas tersebut gitu. Iya.
saya ambil jeda fisik di situ, Mas. Iya Nah, benar-benar. misalkan nih setelah saya udah ngasih delegasi gitu, misal sebentar untuk sekedar menghirup udara segar gitu kan, untuk sekedar mungkin ya jalan-jalan gitu kan, untuk ya menghindari aktivitas yang bakal bikin stres lah gitu, Mas. Gitu. Atau Iya. mungkin sekedar minum teh gitu sambil Ya scroll itu. berita atau Iya benar itu. apa gitu lah kan, ya gitu. Kemudian kalau udah fresh ya baru di situ saya buat to-do list, kemudian mengurutkan prioritas gitu kan, sambil melanjutkan tugas-tugas apa nih yang perlu diselesaikan. Itu sih biasanya. Oke. Oh iya ya, sangat praktis juga ya. Caranya gitu. Sebetulnya semudah itu ya si caranya. Ternyata berani. Semudah itu. Ternyata berani mendelegasikan tugas itu nggak memaksakan diri untuk memikul semuanya sendirian gitu ya Mas ya. Itu penting banget sebetulnya ya. Betul, itu penting banget, Mas. Biar nggak burn out gitu ya bahasa kerennya ya. Iya. Jadi mereset ulang si prioritas. Sekarang biar nggak burn out. Gitu betul. Biar work life balance gitu, Mas. Bener. Iya bener. Nah kalau pikiran sudah jernih nih Mas dan produktivitas udah kembali lagi nih stabil, udah kayak udah normal lah katakanlah ya. Biasanya kita mulai memikirkan ke depan kan ya, untuk karir atau bisnis. Jadi lanjutannya mungkin saya ingin menanyakan satu hal lagi nih Mas, buat manajemen prioritas yang sangat bagus nih. Terakhir nih Mas, untuk perjalanan bisnis karir ke depan, bagaimana Mas Rio menetapkan target atau goal setting? Boleh di-share target jangka pendek atau jangka panjangnya Mas, beserta strateginya buat saya yang minim pengalaman nih. Barangkali gitu Mas. Gak apa-apa, singkat aja juga gak apa-apa. Goal setting ya. Goal setting Mas. Iya. Ini lumayan berat sih, karena mungkin di awal pasti saya harus menentukan target yang spesifik terlebih dahulu gitu kan, untuk bisa menentukan bahwa target ini bisa dijangkau dalam jangka pendek atau jangka panjang, yang mana itu pasti berdasarkan prioritas juga. Cuman untuk target jangka pendek sih, target saya itu bisa menaikkan omset gitu sebesar 20% dan merapikan sistem manajemen operasional tentunya gitu ya. Karena di dalam satu perusahaan target itu memang harus dikejar ya, istilahnya dicicil gitu mungkin ya. Harus ditetapkan dan juga harus dicapai gitu, bagaimanapun caranya. Dan itu berdasarkan strategi juga kan gitu. Nah kalau untuk jangka pendek selama 1 tahun nih, misalnya 1 tahun ke depan, ya kita mulai dari target-target yang kecil dulu. Untuk menaikkan omset gitu, yang awalnya omsetnya sekian jadi sekian gitu. Iya berarti pertama itu. Berarti kemudian untuk jangka panjangnya mungkin jangka panjang selama 3 atau 5 tahun ke depan itu kita bakal fokus untuk buka cabang baru. Kantor baru gitu lah. Mas go on, yang mana kita harus mengepakkan sayap tentunya. Nggak bisa kita terus berjalan di tempat. Ini perlu strategi yang benar-benar matang juga untuk bisa mencapainya. Ada evaluasinya juga setiap bulan atau setiap kuartal gitu kan, bagaimana perusahaan itu bergerak, bagaimana income itu datang gitu kan, bagaimana pengelolaan operasional dan lain-lain lah. Kegambar sih. Itu banyak banget gitu kan. Iya. Kemudian rutin melakukan cek
laporan keuangan gitu kan, kemudian Ada bagiannya ya kita Mas ya? lihat feedback. Iya, ada Hmm, bagian-bagiannya di situ. iya iya. Kemudian feedback dari pelanggan juga itu salah satu yang penting untuk target jangka panjang kita. Kemudian Hmm, ada ya pelatihan-pelatihan bisnis gitu kan, biar upgrade terus ilmunya. Kemudian iya ya betul itu betul. dicicil lewat aksi-aksi kecil setiap harinya gitu. Jadi bukan hanya sekedar target, bukan hanya sekedar goal, tapi Mm-mm, hal-hal itu harus iya. dijalani, dicicil gitu agar Mm-mm. lama-lama target itu bisa kecapai Target target gitu, besar itu Mas. kecapai ya kalau dicicil ya. Ya berarti Betul. berarti mimpi besar itu punya target, wajib ya punya target, tapi harus dibarengi dengan Wajib. eksekusi mungkinnya sama evaluasi yang rutin. Terus ngekonsep Betul, betul. atau memecah si goal besar itu menjadi aksi harian tuh dicicil yang tadi Mas Rio Yes, sampaikan. betul. Mau itu dibuat harian, bulanan, ya yang penting targetnya ada gitu, progres lah gitu ya, Iya, realistis. betul, betul, betul. Dan intinya tidak Betul. mengintimidasi lah ya gitu ya Mas ya. Pokoknya Iya, intinya ke begitu Mas, konsisten. kurang lebih. Iya, oke oke kalau gitu. Wah, eh, bener-bener ngebuka banget ya obrolan ini. Padahal saya baru 3 pertanyaan. Padahal Mas, ini tuh masih banyak 100 pertanyaan lagi. Karena Waduh, banyak banget nih, kayaknya bisa bisa iya ini jadi harus ngobrol panjang konten Mas. podcast nih. Podcast ya jadinya ya. Iya, Iya, karena waktunya yang memepet Mas, mungkin di lain kesempatan bisa kita ngobrol-ngobrol lagi ya sambil ngopi ya Mas. siap, Ini benar-benar obrolan siap, ini Mas. membuka wawasan untuk saya pribadi ya. Hmm, sip, Mulai Mas. dari pentingnya tadi apa, memberi jeda untuk mengontrol emosi, berani ngasih tugas gitu, mendelegasikan saat lagi stres atau lagi tidak mood lah atau gimana gitu tadi tuh. Iya, Sama iya, terakhir iya. memecah tujuan besar menjadi langkah-langkah kecil yang dimana itu jadi progres buat harian atau bulanan gitu, yang dimana nanti target goal Iya. besarnya kecapai. Mantep Betul. mantep banget Mas. Wah saya harus banyak ngobrol nih sama Mas Rio nih. Nih, Heeh. Eh, ayolah kita sambil iya, ngopi-ngopi. agendakan Mas, agendakan. Ini makasih banyak loh Mas, udah mau digangguin jam Aman, Mas, istirahatnya. sama-sama. Saya yang Sekali terima lagi. kasih nih dikasih kesempatan buat jadi narasumbernya Mas nih. Wah, saya kebalik Mas, saya yang harus berterima kasih. Pokoknya makasih Sama-sama. banyak Mas Rio, semoga sehat selalu, lancar selalu usahanya, lancar selalu Amin. rezekinya dan intinya Amin. harus sehat Mas. Itu Mas. Amin, Mas juga ya. Oke, makasih banyak Mas. Mungkin itu saja untuk kali ini, sesi kali ini. Oke, Mungkin nanti bisa dilanjut siap. lagi untuk sesi-sesi selanjutnya. Oke, Gitu Mas. siap. Aman, Sekali lagi saya kabar-kabari mohon aja, Mas. sekali lagi saya terima kasih banyak ke Mas Rio, udah mau ikut serta buat pembuatan tugas ini Mas. Makasih banyak. Siap, siap. Oke. Iya, bagi teman-teman boleh banget ya, bantu tinggalkan komentar positif atau insight yang kalian dapatkan dari obrolan ini gitu. Barangkali gitu dapat insight positifnya, data buang yang negatifnya ya. Betul Mas Rio ya? Yes, betul. Mm-mm. Eh, Kalau bagi teman-teman boleh banget buat bantu tinggalkan komentar yang tadi saya sebutkan, klik like and subscribe terus channel Rizkyana Nur Hafiz gitu. Sekali lagi makasih banyak Mas Rio atas waktunya. Ya, Sampai jumpa lagi baik, Mas di Rizky. kemudian hari. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Mas Rizky.